Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto, tetap di pekarangan rumah. Ya, pagi ini kita akan lihat beberapa bahan organik yang kita miliki, limbah-limbah yang kita miliki, yang kita gunakan untuk jadikan pupuk ya, untuk nyiram tanaman sayuran kita. Ada beberapa bahan yang biasa kita pakai, yaitu satu, seperti biasa, ini adalah air cucian beras dari dapur ya. Oke, air cucian beras. Kemudian ini ada urin sapi yang kita minta dari tetangga kita yang punya ternak sapi. Tadi kita ambil ini. Saya titip ember ini sudah 1 minggu. Setiap hari paling ketika si Mas Yanto ini teman saya, tetangga saya yang memiliki sapi, ketika sedang membersihkan kandang, maka urin sapi yang menggenang dimasukkan ke ember ini. Setelah 1 minggu ini dapat segini, lumayan. Nanti akan coba kita fermentasi dengan menggunakan ya, M4 dan tetes tebu. Kemudian ini kemarin air cucian beras kita campur dengan rendaman sabut kelapa. Kemudian kemarin pas kita masak menggunakan kelapa, juga menggunakan santan, air kelapanya ketika kita mau masak, air kelapanya kita ambil, kita campurkan ke sini. Kemudian kita tambahkan M4 juga. Dan ini udah 2 hari kemarin udah kita pakai. Baunya kayak tape ya. Dan nanti kita akan buat juga. Air ini biasa kita gunakan untuk nyiram sayuran setiap pagi. Jadi di video sebelumnya ada yang bertanya cara pemupukannya bagaimana menanam sayuran di pekarangan. Karena kita menggunakan sistem organik, maka pemupukannya kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ada bahan-bahan yang menjadi limbah yang biasanya hanya dibuang, tidak terpakai, maka kita manfaatkan untuk pupuk seperti ini. Cara pemupukannya juga tidak ada kita tidak mengikuti pola pemupukan yang seperti menggunakan pupuk sintetis yang ada aturannya berapa hari, karena kita memupuknya itu tergantung ketersediaan. Ketika kita punya pupuk seperti misal ini limbah dari dapur, maka kita gunakan. Karena sedikit mungkin tidak cukup untuk keseluruhan, jadi mungkin hari ini untuk tanaman sebelah barat kita, kemudian besok bisa untuk tanaman sebelah timur. Pas kalau kebetulan ada banyak, maka kita bisa gunakan untuk semua tanaman kita. Jadi prinsipnya berkebun di pekarangan rumah secara organik itu kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi segala sesuatu seperti ini, misalnya tadi malam kita habis makan panggai ya, mateng ya, mangga. Kulitnya kemudian ini jangan dibuang. Kemudian kalau kita makan jambu, makan buah itu kulitnya dan lain sebagainya jangan dibuang, tapi kita tempatkan di suatu wadah, kita biarkan juga bisa, kita proses dengan M4 juga bisa. Nanti tanpa terasa, kita tidak terasa menunggu, itu sudah menjadi kompos. Jadi semua bahan-bahan organik yang ada di sekeliling kita manfaatkan. Seperti ini misalnya tadi yang kita buat kompos sebelah sana, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini sisa-sisa makanan kita. Iya. Ada buah, ada jambu, ada apa saja, sisa potongan sayur dan lain sebagainya. Kita kumpulkan di suatu tempat, kita gunakan ini tubuh, ini biasanya digunakan untuk tempat merpati ini. Kita gunakan seperti ini, kita letakkan di sini dan kita biarkan supaya bisa terurai. Nah, untuk mempercepat, maka di dalamnya kita berikan cacing ya. Ketika kita berkebun, kita menemukan cacing, maka kita cacingnya letakkan di sini. Diberi tanah sedikit.
Biasanya kalau potongan sayuran itu seperti jasim kan batangnya itu akarnya juga masih ada tanahnya, maka kita letakkan di sini dan cacing ini akan hidup. Kalau kita bongkar itu bawahnya cacing udah banyak, tapi nggak usah. Besok kalau udah banyak banget nanti kita tunjukkan bahwa ini cacingnya, dan dia bisa mengurai dengan cepat bahan-bahan organik yang kita letak, daripada kita buang maka kita letakkan di sini. Nah, kemudian satu lagi kemarin ini yang udah agak lama dan ini yang masih baru kemarin. Ini kemarin kita pas tanaman bayamnya sudah kurang produktif karena setiap pucuk yang keluar itu keluar bunga, maka udah tua, udah beberapa kali petik, maka bayamnya kita cabut semua, kita potong semua. Kemudian pohonnya sama akarnya juga kita potong-potong kecil-kecil. Ini dia, kita letakkan di sini. Tadinya ini penuh gini, tapi lama-lama dia akan mengempes membusuk. Nah, dalamnya juga kita letakkan cacing. Kemudian kita untuk memberi makan cacing juga seperti jambu-jambu yang busuk ini kita ambil, kita letakkan di sini. Nanti lama-lama dia akan busuk sendiri. Ya, lama-lama tidak terasa kita memiliki kompos dari limbah-limbah yang kita dengan ini misal ini kita letakkan saja langsung. Satu lagi, kemarin juga ada yang komplain ya, video terdahulu tentang bagaimana cara menggunakan air cucian beras. Katanya tanaman saya siram dengan air cucian beras malah muncul sekali banyak hewan-hewan kecil katanya di tanaman. Oke. Ya, dapat saya jelaskan begini. Saya ini peroleh juga dari beberapa literatur, kemudian kita bertanya kepada PPL, kita baca, kita lihat video, jadi pemanfaatannya seperti ini. Menurut saya itu belum ada aturan baku ya, tidak ada patokan, maka hanya kita mengikuti petunjuk yang telah ada. Kalau penggunaan ini air cucian beras bermasalah, mungkin menurut saya karena terlalu pekat mungkin. Jadi kalau saya biasanya air cucian beras ini hanya 1/4 ember ini kita tambahkan air penuh 1 ember, dan itu pun tidak langsung kita pakai. Setelah kita tambahkan 4 tetes tebu, maka kita hanya ambil seperti ini misalnya yang sudah jadi. Nih, kita hanya ambil 1 gayung saja nih. Ini kemarin campuran air kelapa, air cucian beras, E4 dan air rendaman ini sabut kelapa. Nah, setelah kita campur seperti ini, kita ambil satu gayung saja, kita letakkan di ini, kita tambahkan air 1 ember. Jadi tidak terlalu pekat. Tambahkan air 1 ember. Setelah itu kita gunakan misal untuk menyiram ini persemaian tomat, tapi udah sebagian udah kita tanam, kita tinggal dikit ini udah bagus tuh. Ini tomat rese, kemudian kita gunakan untuk menyiram. Lihat apa tidak? Seperti ini. Jadi meskipun ini termasuk bahan organik, tapi tetap saja bahan yang belum terurai sempurna, maka perlu diadakan fermentasi. Namun demikian bisa kita gunakan secara langsung, tapi jangan terlalu pekat ya. Seperti tadi sudah kita tambahkan air 1 ember, air cucian berasnya. Kemudian kita juga ambil hanya 1 gayung saja untuk 1 gembor 1 ember lagi. Jadi tidak terlalu pekat. Itu menurut saya. Dan pengaruhnya itu dia akan berpengaruh ke tanaman manakala kita lakukan berulang-ulang ya, dalam waktu yang lama. Bukan seperti pupuk sintetis yang kita beli yang sekali aplikasi sudah terlihat langsung hijau.
tidak. Tapi seperti ini tuh biasanya dia akan lambat ya perkembangannya. Tapi ketika kita aplikasikan secara terus menerus maka hasilnya juga akan lumayan ya. Nanti kita akan teruskan nyiram ya. Oh tadi juga kita sempat ngambil ini lagi pupuk kandang sapi yang sudah jadi ini kemarin. Ini udah jadi tanah, ini udah jadi kompos. Kotoran sapi udah jadi kompos, udah seperti tanah. Ini baunya juga tidak menyengat lagi. Itu mungkin udah berapa ya, 3-4 tahunan lama yang udah di bawah. Kemudian kemarin kita bongkar, kita jemur dan udah kering, kita ambil ya. Oke ya, kepada para pemirsa sekalian, ketika mengikuti apa yang kami lakukan kemudian terjadi masalah, mohon untuk disampaikan, jangan ragu. Saya juga perlu koreksi, mungkin dari saya ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk bimbingannya sehingga kita bisa saling belajar, bekerja sama untuk melakukan budidaya sayuran di lingkungan sekitar rumah kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari akan makanan yang sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe seperti biasa untuk mendapatkan video kami, video gratis ya, secara gratis. Video-video kami selanjutnya bagaimana kami mengelola pekarangan rumah untuk mendapatkan makanan yang sehat untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.